Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Pak. Guru. Iya, jawabnya jangan selamat siang toh, nanti kurang semangat no. Walaupun udah siang, tetap ya semangatnya harus tetap semangat pagi. Oke, ketika saya tanya selamat siang, jawabnya semangat pagi Bapak gitu nggih. Selamat siang anak-anak. Semangat. Pagi, Pak. Oke, bagus sekali. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Baik, Pak. Iya. Ini terus Bapak. kalau saya tanya kabar, saya kan udah tahu kalau kabarnya baik, nyatanya bisa hadir semua ini, hadir semua ini, komplit ini. Nah, itu saya tanya, bagaimana kabarnya? Sehat, ceria, sukses, gitu nggih? Oke, Bapak. Baik, saya ulang lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Ceria, sukses. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua anak-anakku ini nantinya sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Amin. Nah, ini langsung saja ya, karena hari udah siang, sebelum kita mulai pelajaran, malah kita membaca Bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa diberi kemudahan oleh Allah dan diberi ilmu yang barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua, siap semua ya menerima pelajaran dari saya. Siap. Coba saya tes dulu. Minggu lalu kita tuh udah belajar tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya, Pak. Iya, silahkan dijawab. Tentang sujud, Pak. Tentang sujud. Oh iya, pintar sekali Mbak Eva. Ya, ada yang lain lagi mungkin? Mas Abdus kok diem saja? Ayo mikir siapa? Ayo. Iya, Bapak. Iya, apa coba? Ibadah yang lain. Ibadah yang lain banyak, Bapak, seperti puasa, sholat, berkurban, akikah, dan semacamnya. Waduh, cakep sekali, komplit ya. Tentu saja. Ya. Salah satunya materi kita udah disebut loh sama Mas Abdus. Jadi siang ini kita mau belajar tentang puasa. Apa anak? Puasa. Ini kalau Ramadan puasa semua ya? Puasa, Bapak. Puasa. Alhamdulillah. Nah, sambil diamati LKPD yang saya share di grup WA kemarin ya. Nah, coba Mas Abdus, yang gambar yang ini, ada anak kecil nih, ini kira-kira lagi ngapain ya? Itu lagi mengamati jam, Pak. Mungkin lapar. Oh iya, menunggu buka puasa. Setelah ini nanti saya akan membentuk kalian kepada 4 kelompok ya. Jadi sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagian kemarin, nanti Mas Abdus Syakur dipimpin untuk kelompok satunya dengan teman-temannya. Nanti silahkan dipelajari bab pengertian puasa, berikut dalilnya serta syarat dan rukun puasa. Bisa Mas Abdus bisa ya? Siap, Bapak. Pengertian puasa, dalilnya, berikut syarat rukun puasa. Terus kemudian yang kelompok 2 ada nanti dipimpin oleh Mbak Maslahkah ya. Nanti silahkan dibaca hal-hal yang makruh dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti kalau udah dipahami, nanti silahkan dipresentasikan kepada temannya. Baik, Pak. Oke. Terus selanjutnya untuk Mbak Dewi. Mbak Dewi kedengaran? Dengar, Pak. Oh iya. Nah, silahkan dibaca hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Baik, Pak. Oke. Nanti yang Mbak Evanya nimbrung ke Mbak Dewi atau mungkin yang paling ujung untuk menyimpulkan gitu ya. Oke, saya beri waktu 2 menit cukup? Cukup, Pak. Oke, 2 menit dari sekarang. Cukup. Iya. Cukup, Bapak. Iya. Sudah selesai bacanya? Sudah. Oke, Sudah, Pak. kalau gitu urut aja biar nanti rinci ya. Dimulai dari yang pengertian puasa kelompok 1 dulu. Coba Mas Abdul Syakur silahkan dipresentasikan kepada teman-temannya. Pengertian puasa, Iya, Bapak. dalilnya, Siap. syarat dan rukunnya. Bagus? Ya.
Untuk pengertian puasa, yaitu secara istilah puasa secara bahasa adalah dikenal dengan siam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wasyaman yang artinya mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun dalil puasa dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Surat Al-Baqarah ayat 187. Lanjut ke pemateri selanjutnya, Mbak Maslahkah. Silahkan dijelaskan ke teman-temannya hal-hal yang makruh dan hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, istimna atau keluar air mani yang disengaja. Kemudian yang kelima, haid atau nifas. Selanjutnya, berubah niat puasa, hilang akal karena mabuk atau gila, dan yang terakhir adalah ragu. Kemudian, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa itu diantaranya adalah yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan. Kemudian yang kedua gosok gigi setelah tergelincir matahari. Yang ketiga mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Kemudian yang keempat memperbanyak tidur ketika berpuasa. Yang kelima berbekam atau disuntik. Dan yang terakhir sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Ya. Bapak. Sudah jelas nggih penjelasan dari Mbak Maslahkah tadi ya. Dan yang terakhir coba silakan dipresentasikan oleh Mbak Dewi hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Baik Bapak, terima kasih. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa yaitu yang pertama makan sahur, kemudian mengakhirkan sahur, kemudian memperbanyak amal soleh seperti bersedekah, membaca Al-Quran, terus berbuka, menyegerakan berbuka apabila sudah mendengar adzan, segera berbuka, tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian membaca doa sebelum berbuka puasa. Itu saja Pak yang saya pahami. Oke, bagus sekali Mbak Dewi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin saya jelaskan terlebih dahulu aja, nanti ketika ada yang belum jelas ya langsung ditanyakan saja. Begitu ya? Ya Pak. Bapak. Oke, silahkan simak pada layarnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Jadi benar tadi kata Mas Abdus ya, jadi bahwasanya puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu soma yasumu sauman wasyaman. Yang artinya adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan minum dan lain sebagainya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dalam hal ini perintah puasa ini turun pada tahun kedua Hijriah. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini melakukan puasa selama hidupnya hanya 9 kali. Jelas ya? Jelas Bapak. Baik, lanjut lagi nggih. Adapun dalilnya itu ada pada Al-Baqarah 187. Jelas Bapak. Juga ada pada Al-Baqarah 183. Nanti silahkan dibuka Al-Qur'annya atau nanti pas waktu ngaji ditandai gitu untuk dihafalkan. Nanti kalau ketika ujian nanti biar enak udah hafal seperti itu. Lanjut. Adapun syarat puasa itu ada dua, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu meliputi Islam, berarti agamanya harus Islam. Balik itu sampai
perintah puasa kepada dia. Jadi dia udah paham tentang perintah puasa. Terus akalnya sehat, jadi dia nggak gila. Terus mampu, kuat untuk melaksanakan puasa. Adapun yang jompo itu tidak wajib untuk puasa, tapi wajib membayar fidyah. Terus tidak berhalangan, ini khusus yang putri, tidak haid, tidak menstruasi. Terus menetap atau mukim. Nah, kalau yang sedang perjalanan itu ada keringanan, akan tapi nanti dia wajib untuk mengkodok atau mengganti pada hari di luar Ramadan. Lanjut syarat puasa, yaitu syarat sahnya terdiri dari Islam. Agamanya kalau pengen sah puasanya harus Islam dulu. Mumayyiz artinya apa? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, jadi tidak harus balik, tapi kalau udah mumayyiz pun itu puasanya sudah sah walaupun belum balik. Suci dari haid dan nifas bagi khusus putri saja. Terus bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Lanjut ke rukun puasa. Rukunnya cuma ada 2. Masa kita tidak sanggup? Yang pertama adalah niat. Yang keduanya meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, terus hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau yang 8 ini nanti dilakukan, maka wajib mengkodok puasanya di luar Ramadan. 8 itu apa aja? Makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, istimna, keluar air mani yang disengaja, haid dan nifas bagi perempuan, terus hilang akal karena mabuk atau gila, terus ragu dalam niatnya. Lanjut ke hal-hal yang dimakruhkan puasa, antara lain berkumur-kumur yang berlebihan. Ini berwudu, biasanya wudu kumur-kumur 3 kali, ya ini kok 5 kali, ini tidak boleh ya. Terus gosok gigi setelah tergelincir matahari, siang-siang kayak gini kan seger sekali kalau gosok gigi, itu juga makruh. Terus mencicipi makanan, banyak tidur ketika puasa, walaupun tidur di puasa itu ada nilai ibadahnya, jika diniatkan untuk menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus berbekam atau disuntik, ini juga makruh. Sengaja melambatkan berbuka, padahal sudah waktunya berbuka. Mungkin dari teman-teman ada yang berani menyimpulkan. Mas Abdus berani menyimpulkan? Sebisanya coba Mas Abdus, ayo. Ya. Yang singkat aja, enggak apa-apa, ayo. Puasa adalah hebat ya. Terus rukun puasa itu niat. Iya. Niat dan menahan dari hal-hal yang membatalkan. Iya. Kalau sunnah puasa mengakhirkan cepat-cepat berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Di antaranya ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup itu aja, Bapak. Cukup itu aja udah ya, sangat. Saya. Cukup aja udah sangat bagus sekali. Iya. Udah. Terima kasih, Bapak. Iya. Mungkin sebelum saya akhiri ya, silahkan dibuka lagi mikrofonnya dan dilihat lagi layarnya. Kita akan bahas bareng-bareng ini. Nomor 1, urut dari Mbak Maslahkah, coba silahkan dibaca, kemudian dijawab Mbak Maslahkah. Ya, apakah kamu bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan jasmani dan rohani dan melaksanakan ibadah puasa? Iya Pak, wajib untuk bersyukur Pak. Bagus sekali. Yang nomor 2, coba Mbak Dewi, silahkan dijawab. Silahkan dibaca, kemudian dijawab. Ketika berpuasa, apakah kamu menjaga ucapan dan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa? Iya Pak, saya selalu menjaga ucapan dan perbuatan saya ketika puasa. Bagus sekali Mbak. Terus yang nomor 3, coba Mas Abdus, silahkan dibaca dan dijawab. Dengan melaksanakan puasa, apakah kamu semakin meningkat? Iya Pak, semakin meningkat. Iya, adanya bagus puasa sekali, yang mau tidak cukup pahala puasanya. Ya, bagus sekali, pinter. Terus Mbak Maslahkah, coba nomor 4, silahkan dijawab. Dengan melaksanakan puasa, apakah kamu lebih disiplin? Iya, lebih disiplin, Pak.
Sip, 100 deh. Terus Mbak Dewi yang terakhir silahkan dibaca. Dengan melaksanakan puasa, apakah kamu lebih empati kepada sesama? Ya, Pak. Bagus sekali. Baiklah, anakku semuanya sudah baik-baik semuanya, udah bagus-bagus semua, udah pinter-pinter semuanya. Maka sebelum kita akhiri, silahkan lagi nanti dicek LKPD-nya, silahkan dikerjakan tugas yang ada di bawahnya materi tersebut ya. Nah, mari sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Oh iya lupa, tadi pelajaran selanjutnya adalah macam-macam puasa ya. Silahkan Ya, dibaca Bapak. di rumahnya masing-masing, Iya, khususnya Bapak. puasa wajib. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.